Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Jateng bersama saya Yana Rahmadina. Dalam episode kali ini kita akan berbincang bersama dengan sosok-sosok muda inspiratif yang berhasil menaklukkan Kuiten Park, puncak tertinggi di Mongolia. Keduanya ini adalah merupakan anggota Malimpa, mahasiswa muslim pecinta alam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Langsung saja saya perkenalkan, sudah hadir di Studio 2 Metro TV Jawa Tengah, ada Mas Iqbal Nuri Anam. Halo Mas Iqbal. Halo. Hai. Selamat datang di studio kita. Ada juga tidak kalah dengan laki-laki, sosok wanita juga yang muda inspiratif juga, Mbak Ajeng Nutri Hidayati. Selamat datang. Dan sebelum kita mulai perbincangan pada hari ini, kita akan lihat dulu bagaimana perjalanan mereka berdua selama pendakian. Berikut ini. Tim mahasiswa muslim pecinta alam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Malimpa UMS, berhasil mencapai puncak tertinggi Mongolia. Tim yang tergabung dalam Malimpa UMS International Expedition 2018 mencapai puncak Kuiten di ketinggian 4.374 meter di atas permukaan laut pada 19 September 2018. Mahasiswa yang berhasil mencapai puncak tertinggi pegunungan Mongolia tersebut ialah Iqbal Nuri Anam, mahasiswa Teknik Sipil UMS, dan Ajeng Nutri Hidayati, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi. Kedua mahasiswa UMS itu juga mengibarkan bendera Indonesia serta bendera UMS di puncak Kuiten. Pada saat pendakian, mereka menemui sejumlah kendala. Salah satunya, Ajeng Nutri sempat mengalami gejala frostbite atau radang dingin. Sekembalinya dari gunung, tim Malimpa UMS juga mengemban misi riset menguak kasanah peradaban Islam di Mongolia, yakni suku Kazakh nomads yang tinggal di kaki pegunungan Altai Tavanbog, Mongolia. Oke, saya ingin langsung tanya nih ke Mas Iqbal, selama di sana, selama pendakian, pengalaman apa sih yang dirasakan? Ya, yang pertama sih emang kami pengalaman baru, hal baru emang buat kami berdua, karena juga ini merupakan pendakian gunung es pertama buat kami. Ya memang sedikit semangat karena juga ini pengalaman baru, tapi juga ada sedikit ketakutan ataupun keraguan karena juga kan kami dari orang tropis yang memang notabene di sini pun hanya ada salju di Puncak Jaya. Nah, jadi kami memang sedikit perlu kekuatan lebih lah untuk beradaptasi di sana. Dan akhirnya butuh waktu berapa hari untuk sampai di puncak? Ya, untuk sampai di puncak, kalau rencana awal kurang lebih kita harusnya membutuhkan waktu sekitar 4-5 hari. Cuman saat kami di sana kemarin, karena juga kita mengambilnya di musim terakhir pendakian dan cuaca tidak menentu. Akhirnya kemarin sedikit ada perubahan jadwal, kita diskusikan oleh pendamping kami, guide yang ada di sana. Akhirnya kita hanya dengan waktu 3 hari Mbak ya, kita pangkas waktunya kemarin di sana. Kesulitan sebenarnya apa sih yang dihadapi, karena memang ini puncak Kuiten ini kan jadi salah satu dari 10 gunung yang aksesnya paling sulit dilalui ya, Mbak Ajeng? Untuk kesulitan itu memang sudah diakui oleh beberapa pendaki-pendaki profesional dari akses, karena kita dari awal sampai ke Provinsi Bayan Ugi kita harus menggunakan mobil-mobil khusus karavan dari sana, terus kemudian dari sampai di ranger station, kemudian kita harus menggunakan unta atau kuda mengendarai itu, kemudian sampai ke base camp. Nah dari base camp itu nanti kita melakukan pendakian dan kita melewati gletser, Potanin Gletser. Jadi kita di situ waktu kita perjalanan itu benar-benar cuman kita aja di sana, dan tentunya dengan lokal guide, mountain guide di sana, dan kita melewati gletser yang benar-benar nggak ada, sebelumnya tuh belum ada, nggak kelihatan gitu jejaknya. Jadi benar-benar kita membutuhkan
yang udah profesional guide-nya. Jadi dia yang paham alurnya seperti apa, karena di jalur itu pun juga ada crevice. Jadi crevice itu kayak rekahan-rekahan itu kalau misalnya kita salah langkah ataupun nggak tahu, itu kita bisa masuk ke jurang kayak gitu. Terus juga teknik-teknik yang kita gunakan, kita memakai alat-alat tali, kemudian harness, krampon, kemudian ice axe, helm juga kayak gitu. Karena waktu summit attack-nya dari high camp itu kita melakukan teknik moving together. Jadi moving together itu teknik kita pakai harness, kemudian alat-alat self rescue yang antar orang antar orang dengan orang itu terikat kayak gitu dengan jarak 7 depa. Gitu. Jadi memang karakteristik dari Gunung Kwiten ini sendiri berbeda, bahkan mungkin kalau dari segi ketinggian kan nggak terlalu tinggi ya dibanding sama Everest yang 8.000. Tapi memang aksesnya yang sulit itu yang jadi tantangan tersendiri. Nah ini salah satu yang juga lucu atau menarik begitu ya untuk diingat adalah pengalaman Mbak Ajeng ketika berada di sana, katanya mengalami gejala frostbite atau radang dingin. Apa itu, bisa diceritain? Frostbite itu salah satu penyakit gunung dan untuk tanda-tandanya itu jadi ada perubahan warna di kulit. Jadi kan tubuh kita nih rentan untuk terkena dingin itu kan jari-jari tangan, kaki, kemudian hidung. Nah, kebetulan nih kemarin tangan saya yang sebelah kiri kelingking ini waktu kita mau menuju ke summitnya udah ketinggian 4.000 itu saya kebelet nih gitu kan. Terus udah selesai, otomatis kan copot sarung tangan. Pas mau pakai lagi, emang semua rata-rata emang semua jari udah nggak ada rasanya. Cuman emang paling parah ini di kiri. 3 jari ini yang paling parah. Cuman yang terus pas diamatin, kok kelingking yang paling kiri ini warnanya udah berubah. Akhirnya berubah warna apa tuh? Jadi warna ungu muda. Jadi seperti agak mungkin darahnya membeku atau? Iya. Jadi masih seputaran satu ruas kuku jari kelingking warnanya berubah. Terus saya langsung bilang sama Iqbal, terus teman-teman juga teman-teman langsung atasin semua, terus diatasin, terus skin to skin kan, memang caranya seperti itu. Kemudian warnanya udah kembali, terus dipakaikan lagi kayak gitu sih. Oke. Mengalami gejala-gejala seperti itu yang tentu ini baru pertama kali yang dialami ya, karena di Indonesia nggak mungkin akan seperti itu. Nah ini sempat menyurutkan semangat untuk tetap naik ke puncak nggak sih? Terbersit nggak tapi? Sempat? Enggak sih sebenarnya, karena apa ya, yang dirasa cuma dingin aja gitu. Maksudnya untuk masalah ini masih nggak semangatnya masih ada gitu, nggak memudarkan semangat gitu. Dan disemangatin juga sama Mas Iqbal tentunya. Oke, ketika kemudian berhasil sampai di puncak, apa yang dilakukan selebrasinya? Saat itu kami emang juga kebetulan juga dapat titipan juga dari orang-orang di Solo juga. Bahkan Mas Iqbal, Mbak Ajeng, jangan lupa nanti kalau sampai puncak takbir katanya. Takbir yang kuat, karena tanpa pertolongannya kita semua nggak akan bisa melakukan apa-apa. Iya Pak, itu yang selalu kami ingat. Ya juga kita selalu dapat pesan dari Pak Rektor ataupun Pak Wakil Rektor juga, jangan lupa tinggalin ibadah dan lain-lain. Dan itu juga yang selalu kita pegang teguh. Kemudian juga sebenarnya kan pendakian ini juga merupakan salah satu kami membawa semangat Sumpah Pemuda. Nah, kami juga mengundangkan ikrar Sumpah Pemuda juga di Puncak Kwiten. Cuman memang banyak kendala sih kemarin, kita salah satunya juga masalah dokumentasi pun juga menjadi kendala kami juga di sana, karena juga beberapa alat dokumentasi yang kami bawa akhirnya terkendala karena suhu dingin dan lain-lain itu. Jadi ketika berada di puncak langsung kemudian mengibarkan bendera merah putih, apa lagi? Bendera merah putih, kemudian bendera Universitas Muhammadiyah Surakarta, sama bendera dari Malimpa sendiri. Iya, baik. Dan itu memang selebrasi yang kemudian dilakukan sebagai bentuk juga untuk menyambut Hari Sumpah Pemuda yang dilakukan. Nah, kemudian saya mau nanya terkait dengan persiapannya. Tentu persiapannya butuh panjang karena kita tahu karakteristik dari Gunung Kwiten ini berbeda. Tapi tentu kita akan bahas lebih lanjut usai jeda berikut, tetaplah di Bincang Jateng.
kami memahami keragaman yang menjadikan negeri kita istimewa. Metro TV hadir dengan siaran lokal di 29 kota. Dari ujung barat hingga ujung timur negeri. Sampaikan peristiwa, suguhkan hasanah bangsa. Kami selalu bangga menjadi Indonesia. Kembali lagi di Bincang Jateng pemirsa, kita masih bersama dengan dua sosok inspiratif yang menaklukkan Kwiten Peak. Dan saya ingin bertanya lebih lanjut terkait dengan sebelum dipilih nih, ini kan dua orang terpilih ya dari sekian banyak. Proses seleksi yang dilakukan sendiri dari pihak kampus itu cukup ketat ya? Ya lumayan. Jadi waktu itu kita mulai bulan Februari, kita jadi ada perekrutan terbuka buat seluruh anggota memang. Saat itu ada 12 anggota yang berdasarkan namanya sebagai calon atlet. Kemudian kita juga menjalani training center rutin. Kemudian juga ada materi, tes, dan lain-lain. Akhirnya dari 12 diambil 6 awalnya. Kemudian 6 jadi 4 terakhir itu 1 bulan terakhir Mbak Ajeng ya kemarin ya. Baru diambil 2 orang. Nah, kebetulan yang diberi kepercayaan dari Malimpa kami berdua. Gitu. Oke, berarti 2 orang terpilih ini ya, Iya. termasuknya mengalahkan 10 orang lainnya. Iya. Iya, beruntung banget. Nah, kalau Mbak Ajeng persiapannya sendiri dari kalian berdua ini selama berapa bulan sih? Kalau saya dengar 8 bulan. Apa memang harus selama itu sih? Ya, memang harus selama itu karena kita memiliki perbedaan kondisi kemudian cuaca di sana itu sangat-sangat berbeda dari di Indonesia. Nah, untuk persiapannya juga kita ada pembekalan materi, kemudian fisik, kemudian teknik-teknik pendakian gunung es itu seperti apa. Kita juga ada kerjasama dengan senior-senior di Mapala lain yang sudah pernah di gunung es kayak gitu. Jadi mereka memberikan teknik-teknik apa aja sih yang harus digunakan di sana, alat-alat, kemudian teknik seperti apa kayak gitu. Nah, itu jadi satu pelajaran yang dinilai cukup sulit nggak sih? Karena kan memang kita, pendaki-pendaki kita adalah pendaki iklim tropis begitu ya. Iya, Ketika betul. berada di gunung es, itu jadi satu pelajaran yang cukup sulit untuk dipelajari nggak sih sebenarnya? Iya, sebenarnya sulit karena memang ya dari gunungnya aja tipenya sudah berbeda. Kemudian alat-alatnya pun nggak sesimpel apa yang kita lakukan di gunung-gunung di Indonesia yang tropis ya. Itu benar-benar berbeda banget dari crampon. Kemudian cara menggunakan crampon itu juga nggak kita tinggal jalan-jalan gitu enggak. Jadi ada tekniknya, kita harus ada usaha sedikit sih memang dan juga agak berat juga gitu dari membawa crampon itu. Kemudian ke penggunaan ice axe pun juga kita belajar di situ. Jadi ice axe itu nanti fungsinya karena kita kan nanti gunung es itu kan kita nggak tahu kemiringannya ada berapa dan kemarin itu Kwiten itu waktu summit attack tuh benar-benar miring banget, kemiringannya miring banget. Jadi ya untuk pencegahannya kita agar tidak terlalu terjun banget ke bawah, kita menggunakan ice axe itu. Jadi ada caranya kita kalau terperosok gitu langsung ditancapin kayak gitu sih. Latihan-latihan yang dilakukan ini cukup dirasakan berat nggak sih Mas? Maksudnya kayak harus menempa diri untuk sebelum sampai di sana, daripada di sana nanti tidak siap dengan kondisi yang tidak pernah akan kita tahu bagaimana kondisinya, ya kan? Setiap harinya saya dengar harus melakukan pendakian di Gunung Sumbing Sindoro ya, naik turun dalam 1 hari. Iya, jadi selama proses persiapan kami itu simulasi ada 3 kali. Yang pertama saat itu di Gunung Merapi, di situ kami ada tes fotomek untuk mengukur kadar oksigen dalam paru-paru. Nah, pertama itu di Merapi, kemudian yang kedua di Gunung Sindoro dan Sumbing. Jadi memang itu yang ditargetkan untuk endurance, ketahanan tubuh masing-masing atlet. Jadi kami dalam satu hari ditargetkan start jam sekian kamu harus nyampe puncak, jam sekian kamu harus nyampe bawah lagi dalam waktu 1 hari. Nah itu dilakukan di Sindoro Sumbing. Kemudian yang ketiga kami simulasi juga di Gunung Merbabu. Itu di situ fokusnya lebih ke untuk teknik pendakian gunung esnya.
Itu termasuk latihan yang keras banget nggak? Mas Iqbal sendiri merasa, waduh ini berat banget. Ya, sempat yang merasa sedikit gimana Mbak ya, perlu tenaga ekstra, terutama kan juga kayak di Sindoro Sumbing juga secara medan pun juga berat, kemudian juga treknya cukup panjang dengan beban yang harus kita bawa dengan targetan waktu dan jarak, kemudian juga perlengkapan-perlengkapan yang kita bawa, bahkan pendaki-pendaki lain saat kita bertemu di jalan pun kayak sedikit heran lihat kita, kok kayaknya ini orang kurang kerjaan ya, kita bawa karmantel, tali karmantel, bawa helm, bawa ini, pakai tas besar-besar, pada ngeliatin semua, ini orang ngapain sih, ada kayak gitu semua juga. Nah mereka contoh kayak waktu di Merbabu itu, karena kita berangkatnya kan subuh-subuh, kita subuh-subuh udah jalan ke atas untuk aplikasi. Nah, pendaki yang lain belum pada gerak. Nah, saat kita turun mereka baru naik. Mereka naik, loh, Mas mau kemana sih sebenarnya? Terus kami baru bilang, kami ini persiapan, kita mau berangkat ekspedisi ke Mongolia. Mereka baru kaget, oh ternyata ini toh. Setiap ini gitu. kelihatan. Iya, karena kan berbeda sama yang lain. Iya benar-benar. Tapi semua latihan itu akhirnya berhasil dilalui bersama-sama berdua, atau mungkin ada masa-masa di mana Mbak Ajeng sendiri juga, aduh kayaknya aku nggak kuat atau gimana? Kalau ya sih sebenarnya karena cewek sendiri ya, karena kan kalau dari segi waktu pendaftaran itu kan 12 orang, itu masih banyak ceweknya. Kemudian waktu 3 bulan setelahnya ada penyeleksian lagi 6 orang, itu yang kepilih cewek cuma saya gitu. Karena tentu fisik juga nggak boleh dikesampingkan kan, karena fisik juga harus nomor 1 juga. Nah biasanya kan cewek juga agak di anggap sebelah mata, ini enggak gitu kan? Iya makanya itu. Sempat ya pesimisnya karena kepilih 6 orang, saya juga cewek sendiri, yang lain cowok, terus mikirnya bisa nggak ya nih nyaingin cowok-cowok kayak gitu, karena kan penilaiannya pun juga sama gitu, nggak dibedakan, nggak dikategorikan cewek sendiri, cowok sendiri nggak. Jadi terus ya udahlah diniatin aja kayak gitu. Akhirnya setelah diniatin, kemudian rutin, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Selain visi, kemudian juga skill yang sudah kemudian harus ditingkatkan, peralatan juga tidak kalah penting. Betul. Nah, ini kalau dari segi peralatan, maksudnya pendaki kita ini terbilang baik nggak sih untuk persiapan peralatannya? Kalau untuk peralatan, memang kalau untuk kayak pengadaan atau apa di Indonesia memang sedikit sulit. Karena juga hanya minat khusus sih, yang paling yang punya ya mereka yang mungkin tertarik untuk ke Kartens Pyramid atau apa. Jadi ya banyak kan mau barang-barang itu didatangkan dari luar negeri semua Mbak, untuk perlengkapan. Jadi itu memang satu ini juga ya, ekstra juga ya persiapannya. Ya, baik. Itu tadi latihan sudah. Kemudian saya ingin tanya, apa yang kemudian diperoleh dari sana setelah mencapai puncak tertinggi, dan salah satu tujuannya adalah untuk kemudian mempelajari peradaban dalam salah satu suku yang ada di Mongolia. Tapi kita akan lanjutkan perbincangan seru ini setelah jeda yang berikut. Tetaplah di Bincang Jateng. Kami memahami keragaman yang menjadikan negeri kita istimewa. Metro TV hadir dengan siaran lokal di 29 kota. Dari ujung barat hingga ujung timur negeri. Sampaikan peristiwa, suguhkan hasanah bangsa. Kami selalu bangga menjadi Indonesia. Pemirsa, kembali lagi di Bincang Jateng, dan kita masih berbincang dengan dua sosok inspiratif yang menaklukkan Quiten Peak. Namun tentu mereka perjalanan ekspedisi ini tidak hanya untuk menaklukkan puncak Quiten saja, namun juga untuk mempelajari peradaban suku Kazakh nomad. Lalu apa yang sudah didapatkan mereka dari ekspedisi ini? Langsung saja kita akan tanya Mas Iqbal, bagaimana kemudian setelah mendaki kemudian sampai puncak, lalu yang dilakukan adalah berkunjung ke tempat suku nomad ini ya? Ya, suku Kazakh nomad ya. Bagaimana Mas Iqbal tahu mereka sedang berada di mana? Karena kalau kita baca, mereka ini salah satu suku yang nomaden, berpindah-pindah tempat. Ya. Jadi gini, memang pertamanya kenapa ya kita kok ke sana gitu kan? Jadi memang Mongolia kan juga sudah dikenal dia
negara yang mayoritasnya beragama Buddha. Kemudian kita mendapat informasi bahwasanya ada masyarakat minoritas yang mereka Muslim dan tinggal di kaki gunung Witan itu. Nah, juga akhirnya itu bukan jadi daya tarik kita juga sebagai warga penduduk Indonesia yang mayoritasnya Muslim, dan di sana kita akan bertemu saudara kita kan di sana. Akhirnya kita putuskan untuk kita akan mempelajari lebih lanjut Muslim di sana itu seperti apa. Nah, kemudian juga kondisi mereka yang nomaden itu menjadikan tantangan tersendiri juga. Nah, kita di sana dibantu sama pendamping kita atau guide yang kebetulan juga orang lokal sana, jadi mereka tahu kalau saat musim ini mereka posisinya di mana sih, mereka di mana sih. Karena juga dengan kebiasaan mereka itu dan mereka tidak modelnya berkumpul gitu nggak. Jadi satu kawasan ada berapa rumah atau apa banyak itu nggak, pemukiman itu nggak ada. Jadi mereka paling ya satu daerah, satu kawasan paling cuma 2-3 rumah. Ternyata juga paling juga itu bapak sama anak-anaknya, cuma hanya seperti itu. Jadi setiap peralihan musim mereka ini langsung berpindah ke tempat yang memang sudah biasanya mereka di situ. Iya, betul. Ya. Jadi perpindahannya atau nomadennya setiap peralihan musim. Ya, setiap peralihan musim. Nah, ketika kemudian berkunjung, mempelajari apa-apa yang paling berbeda dengan suku di sana, karena suku nomad ini, suku Kazakh nomad ya, suku Kazakh nomad ini minoritas Muslim yang bertahan atau eksis hingga ratusan tahun ya. Iya. Mbak Aja merasanya? Yang benar-benar berbeda memang dari segi culture-nya itu benar-benar beda banget. Kemudian dari hari kebiasaannya itu juga sangat-sangat berbeda. Jadi dari satu keluarga suku Kazakh nomad itu mereka pun punya 3 sahabat. Gitu. Sahabatnya itu yang satu kuda, kemudian elang pemburu, dan juga ada anjing. Anjingnya pun juga berbeda bentuknya. Jadi dia besar dan bulunya tebal. Nah, untuk yang menarik ini elang pemburunya itu. Jadi dia memang dilatih oleh si yang pemiliknya itu untuk memburu fox, kemudian hewan-hewan kecil kayak rabbit, kemudian marmut dan sebagainya. Dan hewan-hewan yang diburu itu mereka manfaatkan untuk baju kostumnya mereka. Jadi bulu-bulunya itu mereka langsung dikulitin, kemudian mereka ubah menjadi baju, pakaian kostum, dan juga head. Jadi kayak topi gitu, kayak gitu. Jadi dari segi cara hidup mereka berbeda, kemudian mereka masih terus mempertahankan berada di alam itu masih terus eksis hingga saat ini gitu. Dan mereka pun juga dari keluarga yang kita datangin kemarin, mereka punya 250 kambing. Kemudian punya kuda, kemudian goat juga, dan juga ada sapi, beberapa sapi. Gitu. Jadi emang keseharian kita pun di sana makannya cuma daging terus gitu. Karena ya mereka pun yang dikonsumsi sama mereka pun juga daging. Dan kemarin kan kita peralihan dari autumn ke winter. Nah, di winter ini untuk persiapan mereka menghadapi season winter ini, mereka membunuh banyak hewan untuk persiapan di winter nanti. Karena hewan-hewan yang liar itu kurus, tiny gitu. Oh, gitu. Jadi kalau dari segi budaya selalu dipertahankan. Kemudian kalau dari segi mereka ini kan minoritas Muslim, tapi terus mempertahankan di sana juga mereka tradisi beragamanya juga. Jadi kalau untuk suku Kazakh sendiri, dia baru akhir-akhir ini sih Mbak ada keleluasaan untuk beribadah. Jadi kan dulu pemerintah Mongolia kan dia menggunakan sistem komunis dulu. Kemudian saat berubah ke demokratis saat ini, mereka ada keleluasaan untuk beribadah. Makanya baru akhir-akhir ini mereka berkembang masalah untuk masalah keagamaannya. Kemudian juga baru berkembang juga untuk pendirian-pendirian masjid. Terus juga ada aktivitas di masjid pun mirip kayak di Indonesia, ada kayak semacam TPA gitu, mereka juga ada untuk anak-anak usia sekolah. Tapi memang di sana karena mereka juga lagi sedang gencar, intensitasnya lumayan tinggi, seminggu bisa 5 kali kalau di sana.
Gitu. Oke. Selain kemudian mempelajari peradaban dari suku Kazakh nomad, ini juga berdua bertugas nih untuk memperkenalkan berbagai potensi seni, budaya, dan Ya, pariwisata Indonesia. Ini melalui studi banding ke universitas mana? Mulai University of Life Science Iya, kemarin iya, yang Life kita Science. sempat kunjungi itu di sana. Kalau ke yang universitas itu hanya kunjungan, ya gitu hanya kunjungan. Kalau yang untuk potensi wisata budaya Indonesia itu kami fokuskan saat ada kita menghadiri di festival Eagle. Oh, festival ya? Iya, festival Eagle kan di sana juga itu merupakan destinasi wisata internasional. Kemudian banyak juga orang datang di sana. Nah, kami juga kemarin membawa ada beberapa buku terkait wisata Indonesia, budaya, brosur dan lain-lain. Nah, kami di situ kita berikan, kita bagi-bagi, kita presentasikan. Oh. Di festival itu kemudian dihadiri dari beberapa negara kah? Banyak negara, dan kemudian ketika misi memperkenalkan seni budaya potensi wisata di Indonesia, respon dari peserta festival sendiri gimana sih? Apa memang Indonesia sudah cukup terkenal atau bahkan banyak yang belum tahu sebenarnya Indonesia itu apa saja? Untuk Eagle Hunt Festival itu kan memang agenda tahunan dan itu udah skala internasional, jadi semua para fotografer biasanya yang berburu ke sana. Nah, untuk dari segi terkenalnya Indonesia itu mereka rata-rata udah pada tahu, cuman taunya cuman Bali, Jakarta kayak gitu. Bali, Jakarta, Jogja. Bali, Jakarta, Jogja. Dan kita kan juga di sini misinya spesifikasinya ke Sentral Java, Jawa Tengah. Nah, di situ mereka cuman ada beberapa sih yang kayak misalnya mereka ke candi-candi kayak gitu, cuman tahunya situ aja. Oke, dan ini jadi satu tantangan tersendiri nggak sih untuk memperkenalkan ke dunia nih bahwa Indonesia ini nggak sekedar Jakarta dan Bali. Iya, Iya, Oh, benar. apa kemudian yang ingin dilakukan selanjutnya nih? Ya, kami sih berharap memang ekspedisi ini itu juga sebagai kunci pembuka juga, terutama terkhusus untuk Malimpa sendiri. Kemudian juga kami berharap memang ini menjadi rangsangan buat teman-teman, terutama pemuda Indonesia untuk terus berani berkarya, berani berinovasi, dan juga tentunya buktikan kalau emang Indonesia itu bangsa yang besar dan tidak bisa diremehkan. Baik, terima kasih sekali. Namun kita harus akhiri perbincangan kita. Tentunya ekspedisi mereka, kemudian juga perjuangan mereka menaklukkan puncak Kuiten ini juga jadi satu cara untuk menjadi sosok muda yang inspiratif dan juga memperkenalkan Indonesia hingga ke dunia luar. Saya Yana Rahmadina pamit undur diri. Sampai jumpa.